Menyangkut sepanjang menyangkut tentang proses pemilihan segala macam oleh BPKB sudah dikatakan tidak ada pelanggaran. Di sini sudah ada kan kata-katanya tadi kan ada di sini. BPKB menyatakan itu adalah 2 kali audit loh, menyatakan titik-titik adalah tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna manfaat, tepat harga, ya, dan prosedur. Jadi memang ya BPKB kita ada jawab begitu. Iya bang. Bang saya begini, apapun jawaban saudara di sini sudah dijawab BPKB, masa Hotman yang menjawab BPKB telah menyatakan begini. Iya bang, kami juga udah baca tuh dokumen BPKB bang. Nah, ya. yang dipersoalkan kejaksaan itu kan Chromebook itu dipilih jauh sebelum itu ada katanya tidak benar karena selalu ada ada beberapa kali pertemuan bahwa waktu ini pengguna anggaran pun bukan dia lagi kan? Apa? Siapa? Ya, jadi kuasa pengguna anggaran pun sudah bukan dia. Intinya kalau detail begitu oleh BPKB sudah dijawab, tidak ada hal-hal yang melanggar. Lagi pula, apapun itu kalau harganya tidak ada maka berarti tidak ada kasus korupsi. Kan begitu. Kami udah jauh, kami bantah itu karena di sini tidak ditemukan itu. Mau apa lagi? Tapi apakah betul bahwa Chromebook itu diputuskan pada rapat 6 Mei, padahal kajian review itu kan baru terbentuk Juni 2020? Semua proses pemutusan itu dipilih oleh panitia. Tim apa? Tim teknis dari Kementerian adalah hasil rapat bersama. Jadi intinya sepanjang tidak ada markup berarti tidak ada korupsi. Itu aja. Itu intinya. Tidak ada korupsi kalau tidak ada markup. BPKB menyatakan tidak ada menyangkut harga, tidak ada masalah. Ini tidak ada kerugian negara. Hanya itu yang bisa saya jawab. Kalau teknis begitu, di sini tidak ditemukan itu. Ya, betul. Di sini tidak ada pelanggaran hal seperti itu. Dan mengenai harga pun sudah dibahas di sini. Dan ini auditnya tahu nggak? Di 22 provinsi, bukan hanya di kantor pusat diteliti, di 22 provinsi. Ya. Ini hasil audit di 22 provinsi. Sampai jumlah guru pun yang terima diaudit oleh BPKB di sini. Terus yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah begini. Tadi kan kata BPKB tidak ada markup berarti tidak ada kerugian negara. Kalau ada kerugian negara, siapa yang diperkaya? Apakah kalian sudah tahu nggak siapa yang diperkaya? Ada nggak tersangka lain? Nggak ada kan? Sampai hari ini belum ada pengusaha vendor itu yang jadi tersangka. Sampai hari ini belum ada. Ya terus kenapa buru-buru ditahan? Tidak ada uang masuk ke Sinadin dan juga tidak ada bukti uang itu masuk ke vendor. Karena vendor belum ada yang ditahan karena diperkaya. Kan unsur korupsi kan begitu, memperkaya diri dan atau memperkaya orang lain. Yang diperkaya siapa? Sampai hari ini belum. Harusnya kan kalau ada yang melakukan korupsi seperti ada yang diperkaya dan itu saja ditahan. Sampai sekarang belum ada. Silakan. Berdasarkan data, saya Edi dari Merdeka. Mungkin kita ingin tahu apa langkah berikutnya dari kuasa hukum Pak Nadiem terkait data-data yang diperoleh oleh kuasa hukum. Yang kedua adalah KPK juga ada rencana juga untuk mentersangkakan Pak Nadiem, ini gimana? Kalau menyangkut KPK kita nggak bisa ngomong karena hari ini konferensi pers baru sebatas Kementerian Pendidikan. Tapi saya pernah tanya kepada Nadiem kasus KPK kenapa? Itu malah saya makin jauh. Jadi jawabannya begitu. Itu malah saya sama sekali nggak terlibat langsung. Itu jawabannya dia begitu. Makanya waktu dia
diperiksa KPK pun kita nggak pakai bahas, malah nggak pakai brief sama pengacara. Tenang aja, gua nggak ada kaitan kan. Itu aja jawabannya. Ya. Jadi sekali lagi, kalaupun ada soal siapa yang menunjuk atau apakah yang menunjuk, tapi kan ini kan laptop ini dimasukkan di LKPP, ya, resmi masuk dalam lembaga yang pengadaan yang resmi menurut peraturan pemerintah, harganya pun ada di situ, ya, yang benar-benar independen. Mana tadi itu? Halaman berapa? Di halaman berapa? Oke. Jadi harga itu laptop semuanya ada resmi diumumkan LKB, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, di e-katalognya yang bisa dilihat semua orang, dan di situ ditentukan harga awal berapa, harga negosiasi berapa, itu di halaman 2 ada. Intinya kalau tidak ada dibuktikan ada markup, maka tidak ada perkara korupsi. Itu aja. Soal mengenai prosedur yang lain, ya menurut KPK tidak ditemukan dan tidak ada disebutkan di sini, kan audit kan. Tapi mengenai detailnya nanti susah kita bahas, kita lupa panjang ceritanya. Tapi tidak ada di sini. Ya, mengenai prosedur sekiranya pun ada, tapi kalau nggak ada kerugian negara, nggak ada korupsi. Kira-kira begitu. Apa? Pra peradilan masih akan dibicarakan dengan keluarga. Alasannya apa bang? Pra peradilan masih ditimbang lagi? Ya ini kan baru 1 hari. Hotman itu hampir semua konglomerat gue yang pegang. Ya, ekspor kasus impor gula aku yang pegang. Kasus siapa di sini bosnya iNews sama MNC gue yang pegang. Dan saya sekarang 2 lagi ada yang besar masuk. Tahu apa? 2 bosnya Sritek gue yang pegang nanti pidananya. Aku udah ditunjuk oleh 2 direksi keluarga Sritek. Abang Aris sudah menunjuk Hotman Paris. Ya, kenapa? Yang terakhir kejaksaan kemarin berarti. Ya, yang sekarang mereka lagi ditahan. Ya, makanya saya tidak pernah ada waktu lagi bahas komentar si botak, si Rasman Nasution. Ya. Tim kuasa hukum dari Nadiem mengajukan untuk gelar perkara di depan presiden, tapi malah menjawab menyerahkan. Siapa yang jawab? Yang jawab jubir istana. Dia jawabannya menyerahkan. Ya, kita ya makanya saya udah tahu pertanyaanmu. Kita kan namanya pengacara kan berusaha. Apalagi karena waktu susah zaman dulu, zaman perjuangan tahun 2000 itu Presiden RI percaya benar sama aku. 25 tahun dia jadi klienku, honorku nggak tahu berapa banyak dia bayar. Jadi wajar dong kalau saya yang dulunya dipercaya berkeluh kesah, apa salahnya? Ya kan, soal dikabulkan itu hal lain lah. Namanya juga minta, namanya juga usaha, gitu loh bos. Ya, Oh saya nggak mau komentar soal ujung. Anda lihat aja nanti, ya. Anda lihat nanti. Tapi menjadi pertanyaan, apakah ini ada kaitannya dengan investasi Telkom 6,8 triliun yang masuk Gojek? Itu menjadi pertanyaan. Saya nggak menuduh loh. Apakah kalau gitu kenapa Nadiem? Orang dia cuma kurang dari 1%. Kenapa bukan sampai dengan Trump pengendali? Itu yang menjadi. Apakah ini mau dicoba jadi titik pembuka? Saya nggak tahu. Tapi itu memang salah satu rumor di kalangan para bos-bos di atas mau mencari, mengejar informasi apa yang terjadi terhadap 6,8 triliun uang Telkomsel yang masuk ke Gojek. Pada saat si Nadiem sahamnya cuma seutil, bukan pemegang saham pengendali. Anda nanti yang mencari nanti itu. Kalau gitu siapa yang ngasih izin Telkomsel menanamkan uangnya di Gojek? Anda tahu dong, itu kan BUMN. Kita nggak tahu apakah itu, kita nggak tahu, ya. Tapi yang jelas sama sekali Nadiem tidak punya kekuatan apapun di Gojek karena dia cuma pada saat itu cuma 3%, bahkan sekarang sudah kurang dari 1% sahamnya. Dia tidak ada, bukan saham pengendali, bahkan itulah yang dia sesatkan. Kenapa dia dulu buru-buru banyak menjual sahamnya ketika Gojek mulai berkibar. Namun demikian Nadiem adalah
orang Indonesia masih muda yang membawa teknologi ke Indonesia, yang mungkin saudara-saudara kamu atau mungkin anak kamu nanti akan hidup dari Gojek, dari supir supir Ojek ya. Sekarang udah jutaan di seluruh Indonesia. Itu ide siapa itu? Ide dia. Dialah yang berani bawa teknologi menanamkan uang ke Indonesia. Pertanyaan berikutnya. Pak Hotman, sepupunya Nadiem di Google Indonesia gimana Pak Hotman? Ada dugaan memperkaya sepupunya Google Indonesia sama Google ASEAN. Google itu kan perusahaan raksasa dunia, mana ada istilah emang kayak di kampung kamu bisa diperkaya. Google itu perusahaan sepupu dunia, sepupu dia yang mana? Kalau memang ada, kenapa jadi tersangka? Google itu perusahaan raksasa dunia loh. Mana mungkin ada istilah sepupu-sepupu. Google itu membeli saham dari Gojek resmi di bursa. Dan sebelum dari menteri sudah 4 kali Google menanamkan sahamnya, bahkan perusahaan besar seperti apa tadi? Facebook, PayPal, ya sudah. Ya kalau istilah sepupu mah di kampung kamu, di kelurahan itu kan. Perusahaan raksasa dunia nggak apa yang diperkaya orang, harga sahamnya jelas, dia beli saham, apa yang diperkaya? Nuril Makarim. Siapa? Nuril Makarim. Kalau ada yang tangkap aja tahan. Sampai sekarang makanya, sampai sekarang ini kan kasus, sampai sekarang belum ada pihak ketiga yang diperkaya. Itu yang kita pertanyakan. Tekan ke dirinya tidak ada bukti uang masuk, uang soko atau apa. Orang lain pun tidak ada bukti. Makanya kita tanya, siapa yang diperkaya? Itu loh. Kenapa buru-buru menahan? Toh dia juga nggak kabur, bisa aja dia kabur. Waktu dulu ditetapkan sebagai tersangka, waktu dia diperiksa waktu masih penyelidikan, tapi kan dia nggak kabur. Jadi jangan bikin gosip-gosip mas. Makanya Google si Nuri Makarim, Google itu raksasa dunia loh. Dia sudah 5 kali investasi di Gojek, semuanya ratus-ratus juta dolar, dan dia nggak mungkin dapat karena harga saham itu resmi di bursa. Siapapun bisa beli, bukan satu rekayasa. Harganya resmi di bursa. Kalau Anda punya uang bisa Anda beli, harusnya Anda menggantikan Google tadi. Coba Anda nasinya nggak Google. Saya lagi? Ya. Jadi Pak Nadiem itu jadi korban politik atau gimana Pak? Apa? Saya tidak mau komentar apakah dia korban politik atau tidak. Saya sebagai ahli hukum komentar berdasarkan data yang ada. Negara telah mempercayakan BPKP sebagai lembaga audit untuk mengecek ada yang nggak korupsi atau tidak. Ya. Dan BPKP telah melaksanakan tugasnya 2 kali. Ini dia nih, 2 kali audit BPKP dan menyatakan tidak ada hal yang mempengaruhi penetapan harga. Kalau dalam bahasa awam tidak ada markup. Kalau tidak ada markup, tidak ada kerugian negara. Ini BPKB. Jadi makanya ini bukan pendapat saya. Kalau pendapat saya, Anda bisa, Siti ahli hukum bisa berbeda, tapi ini deh. Ini kan resmi. Jadi kalau BPKB nggak bisa dipercaya, siapa lagi? Bang Hotman, penggeledahan di apartemen Mas Nadiem pada tanggal 15 Juli kemarin itu apa aja sih? Kalau detail begitu saya nggak tahu lah penggeledahan. Ya mungkin aja ada celana renang atau apa, bisa aja kan. Jangan tanya begitulah. Intinya sampai hari ini belum ada rekening bank di mana ada uang masuk dari proyek ini ke rekening bank dia. Tidak ada uang transfer dari pihak manapun, baik dari itu kok. Kalau bahasa ini dari Tempo kan, pertanyaannya berbobot dong. Masa nanya mengenai apa yang ditemukan? Ya, kalau ada udah diumumkan itu sama jaksa. Yakin gue dulu kalau ada pasti kalau ditemukan uang segini, ada nggak diumumkan? Ada nggak? Ada nggak? Ya memang kalau ada udah pasti dipamerin. Aduh kalian nggak tahu aja. Emang nggak ada. Sampai hari ini tidak ada. Kalau ada dia diperkaya atau terima syukur, udah pasti diumumin. Itu senjata pamungkas kok. Tapi sampai hari ini tidak ada 1 sen pun kejaksaan dalam kompres menyatakan bahwa Nadiem menerima uang, menerima sogokan atau memperkaya diri, nggak ada. Dan tidak ada vendor yang ditahan sampai sekarang. Ya kenapa buru-buru ditahan? Itu maksud kami. Ya, kalau sudah ditemukan
si penjual laptop itu dapat markup segini, ya, dan itu wajar lah, wajar dicurigai. Ini kan nggak ada. Ada nggak kalian temukan? Ada nggak vendor untuk ditahan? Tempok? Belum. Kalau belum, berarti yang diperkaya siapa? Siapa? Ya lu nggak tahu, lu nggak tahu. Emang nggak ada, belum ada. Ya karena itulah makanya kita tanya, kalau belum ada yang diperkaya, dia kenapa ditahan duluan? Kalau belum ada bukti bahwa dia uangnya masuk ke kantong dia, kenapa ditahan duluan? Bahkan negara CQ BPKB telah menyatakan tidak ada markup. Ini tidak ada hal signifikan mempengaruhi harga. Ya terus apa lagi? Karena tidak ada korupsi kalau tidak ada markup, tidak ada kerugian negara, harganya wajar. Ya. Selaku pembantu presiden ketika itu ada kemungkinan nama mantan presiden Joko Widodo terseret. Ya tanya ke rumput yang bergoyang kalau mana gua tahu itu. Jangan tanya gitulah ke gua lah. Tanya kepada analis politik yang tiap hari ada di media. Aku murni hukumnya, Bang. Aku nggak mau ngegosip, ya. Yang jelas patokan kami adalah ini. BPKB menyatakan tidak ada kerugian, tidak ada markup harga. Jaksa tidak pernah mengatakan dari mudah terima uang, tidak ada juga. Tidak ada memperkaya diri. Kemudian tidak ada juga vendor yang telah ditahan gara-gara memperkaya diri sampai hari ini. Kalau ada oknum dirjen mungkin ditahan karena aspek pribadi, apakah dia terima uang atau tidak, itu kan antara dia dengan orang itu, berarti uangnya ke dia, bukan ke menteri. Itu loh, sampai sekarang nggak ada. Itu yang kita sesatkan. Seorang putra Indonesia yang masih pulang ke Indonesia cuma umur 30 bisa membangun Gojek, di mana jutaan sekarang putra putri Indonesia cari makan dari teknologi yang dia bawa itu, ya. Jadi ini masih prematur, istilah teman saya ini. Ini prematur sebenarnya. Kenapa harus ditahan duluan gitu loh? Kalau ada ya nggak apa-apa, aku kan saya udah bilang tadi tidak satu pun itu bahasa saya loh. Aku bicara fakta loh. Ya, apapun sekiranya pun ada pelanggaran prosedur, sekiranya pun ada penentuan nama kelompok itu di awal, tapi kan harganya tidak ada markup, berarti tidak ada kerugian negara. Dan memang dari segi device management sistemnya jauh lebih murah dari Windows. Windows minta 200 berapa? 200 sampai 230 dolar untuk 3 tahun. Sedangkan Chromebook hanya 30 dolar seumur laptop tersebut. Jauh lebih murah. Apalagi? Sudah? Kenapa? Apa? Malam ini? Yakin nggak Bang bebas Nadiem Makarim? Saya gini loh, kalau penahanan itu kan banyak faktor di Indonesia ini. Di Indonesia ini banyak faktor membuat orang ditahan. Anda sudah lebih pintar dari saya. Anda sudah lebih pintar dari saya. Kalau murni teori hukum, Tom Lempo nggak ada alasan untuk menahan. Tahu nggak dalam kasus Tom Lempo itu kan saya salah satu pengacara importer. Hampir 30 orang saksi dalam kasus Tom Lempo menyatakan malah negara untung. Karena apa? 8 importer swasta itu menjual ke negara BUMN, PPI cuma 9.000. Seorang Irjen Pol, siapa dari Inkopol itu apa Inkopol ya? Para saksi-saksi jenderal yang adalah pengurus Inkopol dan Inkopkar menyatakan pada saat itu harga gula di pasaran sudah sampai 19.000, ya, sehingga waktu itu Presiden Jokowi memerintahkan untuk dilakukan operasi pasar karena 280 penduduk Indonesia terancam tidak mendapatkan gula. Jadi harga gula di pasaran sudah mulai berangkat dari 12.000, 14.000, 15.000 sampai 19.000. Datanglah Tom Lempo, ditugaskanlah 8 ini diimport dari luar. Cuma 9.000 dijual ke negara. Makanya semua direksi menyatakan negara untung. Bukan hanya negaranya, rakyat Indonesia 280 juta untung.
Sampai sekarang 8 importer swasta masih ditahan. Padahal Kepres Abolisi menyatakan semua proses hukum dan akibat hukumnya ditiadakan. Akibat hukumnya apa? Dituduh memperkaya 8 importer swasta. Tapi Kepres sudah menyatakan ditiadakan. Kenapa masih diadili? Padahal menurut KUHP, kejaksaan berhak mencabut surat dakwaan. Jadi kalau Anda tanya faktor apa, saya nggak bisa jawab. Anda sudah tahu faktor di Indonesia ini, ya? Sudah ya? Terima kasih.